Halo saudara-saudara, selamat ketemu di channel Ahmix bersama saya Alinus Lawa. Kita akan membahas satu tema penting tentang penyaliban Yesus sebagai rencana Allah atau rencana iblis. Dan video seperti ini sebenarnya saya sudah bahas di video sebelum ini ya. Tetapi karena ada yang belum paham dan masih bersikeras untuk memahami seperti yang dipahami oleh Edis TV dan Pendeta Daniel, pendiri Ortodoks Indonesia, maka saya punya kewajiban untuk menanggapinya kembali. Dan barangkali apa yang saya sampaikan di video sebelumnya belum begitu lengkap dan mendetail, dan saya usahakan pada kesempatan ini akan saya bahas secara tuntas, baik secara teologis, secara biblis dan metafisik, dan secara moral ya, sehingga kita benar-benar bisa membedakan dan menelaah kata per kata sehingga kita sepaham dan sejalan. Tetapi tetap sekali lagi kita bebas mengeluarkan pendapat, bebas menanggapi, bebas mengimani, itu tergantung pribadi kita sendiri. Ini hanya sekedar berbagi sharing kepada teman-teman yang barangkali juga belum pernah mendengar kalimat yang dilontarkan oleh Edis TV dan ditanggapi oleh para pendeta-pendeta yang lain untuk menangkis serangan yang viral dari Edis TV. Nah, kira-kira ini yang komentar dari video saya sebelumnya dari saudara kita dengan channel Orang Tua 3732. Apa yang dikatakan, yakni sebelum Edis TV pernyataannya viral, saya sudah berpendapat bahwa penyaliban itu rencana atau keinginan iblis. Kalau Allah Bapa itu merencanakan keselamatan dunia, di sini katanya bedakan antara keselamatan dunia dan rencana penyaliban dengan mendatangkan putranya yang tunggal dan mengatakan barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, dalam Yohanes 3 ayat 16. Adapun terjadinya penyaliban itu karena dunia miliknya tidak menerimanya, dalam Yohanes 1 ayat 11. Dan ternyata katanya pendapat saya senada dengan Romo Daniel Bintoro, pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Saudaraku, mari kita bahas pemikiran ini dengan tanggapan saya sendiri. Sekali lagi saya bukan apologet Katolik yang baru, dan memang belum pernah juga saya bahas berdebat tentang ini, nggak ada artinya sebenarnya ya. Nah, kita itu bukan beriman bukan soal berdebat, tetapi kita imanin yang sudah kita tahu. Tapi perlu juga pengetahuan, akal budi dalam mengimani Tuhan kita masing-masing ya. Nah, saya sekali lagi barangkali Anda ragukan bahasa saya, pengetahuan saya, tapi sekali lagi saya sudah 11 tahun belajar tentang teologi filsafat, kitab suci dan lain sebagainya, walaupun saya sekarang sudah ex romo atau pastor. Baik saudaraku, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat apa yang sesungguhnya diajarkan oleh kitab suci dan iman gereja, supaya kita tidak goyah oleh pendapat yang keliru ini. Mari kita buka dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Bapa, terangilah kami dengan Roh Kudus. Bukalah mata hati kami agar kami mengerti rencana keselamatan. Jangan biarkan kami tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, melainkan tetap setia pada Injil, kebenaran Injil, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah berdoa, tentu kita sudah diterangi oleh Roh Kudus. Mari kita lihat landasan dari kitab suci mengenai penyaliban Yesus, rencana Allah atau rencana iblis. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini jelas teman-teman menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berinisiatif mengutus putranya untuk keselamatan manusia. Jadi rencana dasarnya berasal dari Allah. Ini kita tidak stop di ayat ini ya. Kalau hanya ayat ini mungkin nanti kita percaya, oh itu beda, bukan soal penyaliban, tetapi rencana Allah secara keseluruhan. Ya, oke. Kemudian kita lihat Yohanes 1 ayat 11 berkata, ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Itu manusia dan iblis ya. Betul, manusia menolak Yesus. Dunia menolak dia. Tapi penolakan itu tidak membatalkan rencana Allah. Justru lewat penolakan itulah rencana Allah terlaksana. Ini belum selesai ya. Kemudian yang ketiga, nubuat Yesaya 53. Yesaya sudah bernubuat 700 tahun sebelum adanya Kristus. Apa yang dikatakan di ayat itu? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apakah menurut Anda dengan ayat ini rencana iblis atau rencana Allah? Tidak, kitab suci dengan tegas mengatakan ini adalah rencana Tuhan untuk keselamatan kita, saudara-saudara. Yesus sendiri sudah menubuatkan kematiannya juga ya. Coba lihat, buka kitab suci Anda dalam Markus 8 ayat 31. Yesus memulai mengajar bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan bangkit. Kemudian buka kitab suci lagi, Yohanes, Injil Yohanes bab 10 ayat 18. Apa kata Yesus? Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus bukan korban pasif, saudaraku. Dia dengan sadar menyerahkan nyawanya sesuai dengan kehendak Bapa. Kemudian kita melihat berikutnya adalah kesaksian para rasul. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dan seterusnya. Petrus berkhotbah, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Di sini jelas bahwa penyaliban Yesus terjadi menurut rencana dan maksud Allah. Mudah-mudahan Anda mengerti ya, pasti kamu akan berkomentar dan memainkan logika. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai dengan 28 tentang jemaat berdoa. Ya, sebab sesungguhnya di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus bersekongkol dengan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Nah teman-teman, kedua teks di atas sangat penting ya. Ini harus paham benar-benar ya. Jangan hanya satu perikop, satu ayat aja kamu menguatkan pemikiranmu bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis ya. Lihat dulu teks yang barusan saya baca ya. Tidak ada tafsir ganda. Kitab suci menegaskan bahwa peristiwa penyaliban sudah ditentukan Allah sejak semula, meski dilakukan oleh tangan orang jahat. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Mari kita lihat secara metafisis dan logika ya. Ini untuk menguatkan pemahaman kita tentang pernyataan di atas, teman-teman ya. Ada orang yang berkata ya, ini sekarang kita masuk ke sisi rasional, metafisis dan logis. Ada orang yang berkata, kalau Allah merencanakan penyaliban, berarti Allah mendukung kejahatan. Ini keliru. Mari kita bedakan beberapa hal dulu. Yang pertama, ya, Allah adalah sebab utama atau causa prima
Ya, bagi yang sudah belajar filsafat metafisis pasti mengerti. Sekali lagi, Allah adalah sebab utama atau kausa prima. Manusia, kita, iblis, orang yang membenci Yesus itu adalah sebab sekunder atau kausa sekunder. Ya, Allah adalah pencipta yang berdaulat atas sejarah. Manusia tetap bertindak bebas, bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi, meski Allah mengizinkan penyaliban, dosa itu tetap tanggung jawab manusia, bukan Allah. Bagian berikutnya, kehendak Allah, teman-teman, harus kita pahami itu terbagi dua. Kehendak efektif dan kehendak permisif. Sekali lagi ya, kehendak Allah itu harus bedakan. Ada dua ya, kehendak efektif dan kehendak permisif. Apa itu kehendak Allah secara efektif? Allah benar-benar menghendaki sesuatu, contoh keselamatan. Kalau kehendak permisif, Allah mengizinkan sesuatu terjadi meskipun itu jahat agar dari sisi terbit kebaikan yang lebih besar. Oke, contoh dalam kitab suci, Yusuf berkata kepada saudaranya di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20, teman-teman. Ini isinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Apa artinya ini ya? Bahwa kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merencanakan tentang kebaikan. Hal yang sama berlaku pada penyaliban. Manusia bermaksud jahat, tetapi Allah mengubahnya menjadi sarana keselamatan, saudara. Jadi salib bukan kegagalan, tetapi puncak kasih Allah. Oke, di salib keadilan Allah, dosa harus dihukum, bertemu dengan kasih Allah, yakni manusia diselamatkan. Tanpa salib tidak ada kebangkitan, tanpa penderitaan tidak ada penebusan. Allah tidak menjadi penyebab dosa. Sekali lagi, Allah tidak menjadi penyebab dosa. Iblis dan manusia yang melakukan kejahatan, tetapi Allah berdaulat sehingga kejahatan itu justru dipakai untuk tujuan ilahi. Dengan kata lain apa, teman-teman? Iblis mengira menang, tetapi justru dikalahkan salib. Dalam Kolose 2 ayat 15 berkata, aku telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi di kayu salib, Yesus bukan kalah oleh iblis, tetapi justru menang atas iblis. Mari pada bagian ini, berikut ini kita akan menanggapi pandangan yang keliru dari saudara kita Edis TV dan beberapa yang setuju dengan beliau. Ya, mari kita lihat tentang pandangan bahwa penyaliban adalah rencana iblis. Saya setuju dan memang benar di dalamnya, di dalam penyaliban Yesus itu terlibat iblis, tapi bukan iblis yang merencanakan. Sekali lagi ya, bukan iblis yang merencanakan, tetapi iblis di dalamnya ada. Kenapa? Karena sudah diberikan kebebasan kepada iblis, ya, iblis dalam arti bukan wujud ini ya, tetapi iblis itu termasuk manusia-manusia yang menolak Yesus, ya, sudah ikut terlibat di dalamnya. Misalnya dalam Yohanes 13 ayat 27 berkata, sesudah Yudas makan roti itu, masuklah iblis ke dalam dirinya. Jadi dalam hal ini iblis mendorong Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik teman-teman ya. Iblis hanya bisa bekerja sebatas izin Allah. Ingat ya, iblis hanya bisa bekerja sebatas izin Allah. Tujuan iblis apa sebenarnya? Menghancurkan Yesus. Tujuan Allah apa? Menyelamatkan manusia. Oke, kesalahan pandangan ini adalah menyamakan peran iblis dengan rencana Allah. Jangan, keliru kita. Kalau kamu menyamakan rencana iblis dengan rencana Allah, hancurlah pemikiran kita, hancurlah pemahaman kita tentang video ini pasti. Bedakan teman-teman ya.
Iblis memang berniat jahat, tetapi Allah mengubah rencana jahat itu menjadi kebaikan yang lebih besar. Jadi yang benar bukan penyaliban adalah rencana iblis, tetapi penyaliban adalah rencana Allah yang dilaksanakan melalui kejahatan manusia dan iblis. Nah, sangat berbahaya ajaran yang keliru ini teman-teman ya, yang disampaikan oleh saudara-saudara kita apologet Kristen. Jika kita mengatakan penyaliban rencana iblis, maka kita menolak ajaran kitab suci bahwa penyaliban adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Kita juga merendahkan, ya, kalau kita percaya seperti itu ya, kita juga akan merendahkan karya Kristus di salib, seolah-olah Yesus hanya korban iblis, bukan penebus yang berkuasa. Padahal iman Kristen, ingat, justru berdiri di atas salib, ya, justru berdiri di atas salib. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan, suatu batu sandungan bagi orang Yahudi dan suatu kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 23. Oke, saudara-saudari, apa artinya semua ini bagi kita? Salib adalah bukti kasih Allah. Ketika kita melihat salib, jangan lihat penderitaan saja, tapi lihat kasih Allah yang rela turun ke dunia untuk kita. Salib adalah kemenangan, bukan kekalahan. Iblis dikalahkan di salib, justru lewat salib, ya, jalan menuju kebangkitan terbuka. Salib adalah panggilan bagi kita. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Di dalam Lukas 9 ayat 23. Artinya kita pun dipanggil untuk berani setia meskipun menghadapi penderitaan. Waspada terhadap ajaran palsu. Jangan mudah terbawa oleh pendapat yang menyelewengkan kitab suci. Ukurlah segala ajaran dengan dasar Alkitab dan iman gereja. Jangan asal viral teman-teman. Ingat, media sosial bisa menyesatkan, media sosial bisa menambah wawasan dan menguntungkan. Saya gampang kok membuat sensasi supaya saya viral, ya, supaya banyak orang menanggapi, sehingga viewers saya banyak dan dapat duit banyak. Jangan dengan cara itu. Kalau itu tujuan Anda, lebih baik cepat mati aja. Saudara-saudari, mari kita simpulkan beberapa hal di dalam bagian ini. Ya, ingat, penyaliban Yesus bukan rencana iblis, tetapi rencana Allah. Iblis memang ikut bermain di dalamnya, tetapi ia hanyalah pion kecil dalam panggung besar rencana Allah. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus diserahkan menurut rencana dan maksud Allah. Salib adalah puncak kasih, jalan kedamaian, keselamatan, dan tanda kemenangan Kristus atas kuasa gelap. Oh maaf saudara-saudara, saya tebak apa yang ada di dalam hati penonton saya dengan penjelasan saya di atas itu. Mungkin ini pertanyaannya, mudah-mudahan tidak salah. Pasti akan muncul di dalam otak kita, pemahaman kita, argumentasi kita. Kok Allah tidak membuat kejahatan? Ya, pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Pasti muncul pertanyaan ini dalam hati kita. Kita semua ingin Allah bekerja dengan cara instan, hapuskan saja iblis, beres kok. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ada misteri di balik karya keselamatan Allah. Ya, mari kita lihat teman-teman. Allah tidak membuat kejahatan, tapi memakainya untuk keselamatan. Ya, Allah tidak menciptakan kejahatan. Iblis memilih melawan Allah karena kesombongan sendiri. Namun Allah yang Maha Kuasa mampu memakai bahkan niat jahat iblis untuk menghasilkan kebaikan yang jauh lebih besar. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, seperti yang saya sampaikan di atas itu, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan. Allah tidak merencanakan kejahatan, tapi Allah bisa menjadikan kejahatan sebagai bagian dari jalan menuju kemenangan. Dengan kata lain,
Iblis boleh berbuat, tapi Allah tetap pegang kendali. Allah mengizinkan iblis, tapi Allah tetap pegang kendali, sehingga Allah Yesus Kristus menang tetap di kayu salib, saudara-saudaraku. Ya, bukti Allah memakai kejahatan untuk kemenangan apa? Lihatlah salib Kristus. Dari sisi manusia, penyaliban adalah tragedi besar. Yesus orang benar difitnah, dipukul, dihina, dan akhirnya mati seperti penjahat. Dari sisi iblis itu tampak seperti kemenangan. Yesus sudah mati, beres sudah. Tetapi justru melalui salib itu keselamatan tercurah. Sebab kiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dalam 1 Korintus 2 ayat 8. Salib yang terlihat sebagai kekalahan justru menjadi jalan kemenangan. Inilah misteri. Allah tidak menghapus perlawanan iblis, tetapi menjadikannya bagian dari rencana keselamatan. Kenapa harus ada perlawanan? Ada 3 alasan teologis yang bisa menjelaskan ini. 1, supaya nyata kebebasan manusia. Ya, kalau tidak ada pilihan jahat, manusia akan taat kepada Allah bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Allah menghendaki iblis yang menggoda. Ya, ingat 3 godaan kepada iblis kepada Yesus. Kebebasan manusia diuji, mau ikut Allah atau melawan Allah. Berikut, supaya nyata kuasa Allah. Kalau Allah langsung hapus iblis, kita mungkin akan berkata, gampang saja, Allah tinggal hapus, selesai, beres. Tetapi dengan membiarkan iblis bergerak lalu mengalahkannya di salib, tampaklah betapa besar kuasa dan kasih Allah. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di dalam Kristus. Allah menunjukkan bahwa kuasa iblis tidak akan apa-apanya di hadapan. Berikut, dengan peristiwa itu supaya nyata nilai keselamatan. Bayangkan kalau tidak ada penderitaan, tidak ada dosa. Ya, kamu bekerja setiap hari, menderita, kerja keras, pasti hasilnya ada kan? Kamu duduk di rumah terus, nonton TV terus, kamu tidak bakal makan. Benar gak? Setuju nggak? Ya, tidak ada iblis kalau nggak ada. Maksud saya, bayangkan kalau tidak ada penderitaan, tidak ada dosa, tidak ada iblis, maka keselamatan dari Kristus akan terasa biasa-biasa aja. Tapi karena dunia memang jatuh dalam dosa, kita merasakan betapa berharganya karya Kristus. Ya, skenario Allah itu skenario kasih ada. Memang Allah punya skenario, punya. Emang kenapa? Ya, kadang orang berpikir, wah Allah kejam dong, kok pakai iblis dalam skenario. Kenapa emangnya? Tidak, saudara-saudari. Allah bukan penulis cerita horor. Allah adalah Bapa penuh kasih. Skenario Allah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia artinya meski iblis ikut berperan dalam cerita ini, titik akhirnya bukan kekalahan, tapi kasih Allah yang menang. Ya, bayangkan sebuah pertandingan tinju. Ada lawan yang kuat, menekan, bahkan membuat petinju itu babak belur. Tapi ketika sang petinju bangkit dan menang, kemenangan itu terasa jauh lebih indah karena melalui perjuangan. Begitu juga dengan kita. Kalau tidak ada godaan, penderitaan, dan perlawanan, maka iman kita mungkin tidak akan pernah matang, saudaraku. Tapi justru karena ada tantangan, iman kita bisa bertumbuh. Ya, jangan takut dengan iblis. Dia memang menggoda, tapi Allah sudah menang di salib. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Percaya bahwa penderitaan bisa dipakai Allah untuk kebaikan. Apa yang kita anggap malapetaka bisa jadi bagian dari rencana Allah yang indah. Ikut Yesus sampai akhir, karena cerita ini belum selesai, teman-teman. Endingnya jelas, Kristus menang. Dan kalau kita setia, kita ikut dalam kemenangan itu. Bagaimana teman-teman, sudah puas? Kalau masih belum puas, puaskanlah dirimu dengan perdebatanmu, dengan ajaran yang kamu sampaikan yang kurang tepat, yang banyak pendeta lain mengatakan sesat dan lain sebagainya. Ya, ini
penjelasan saya yang cukup lengkap ini bukan tidak punya dasar, teman-teman, punya dasar teologis, kitab biblis, metafisis, ontologis, dan logis. Ya, ingat sekali lagi, salib adalah puncak bukti bahwa Allah sanggup memakai kejahatan untuk menghasilkan kebaikan. Perlawanan iblis bukan tanda lemah, melainkan kesempatan bagi kita untuk melihat betapa kuat kasih Allah. Dan akhirnya kasih Allah lebih besar dari kejahatan apapun, saudaraku. Terima kasih sudah menonton. Tadi saya katakan di awal video singkat, tapi ternyata panjangnya dan cukup lengkap, saudaraku. Ya, kalau mau silakan tonton tanggapan-tanggapan para romo, di situ cukup banyak ya, teman-teman saya dulu dan termasuk saya yang membantu mereka untuk menangkis heretik, apa namanya, pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang sesat, untuk tidak tergoda diimani oleh jemaah-jemaah yang lain, baik yang saudara Kristen Protestan maupun Katolik sendiri. Terima kasih, salam toleransi. Mari kita utamakan bukan perdebatan, tapi iman akan Yesus yang telah disalib demi keselamatan penebusan dosa. Tuhan memberkati. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan beserta.